Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun. Terima kasih Pak Kepala Kesbangpol Provinsi Lampung, yang beliau juga sebagai Ketua FKPT Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Ustadz Suparman sebagai narasumber dan moderator, serta peserta yang kami hormati. Berbicara radikalisme memang menarik, karena memang saat ini sudah masuk ke semua lini masyarakat. Dan kami dan kawan-kawan memang tidak menyalahkan pemerintah maupun menyalahkan aparat. Karena sifatnya kelompok radikal ini clandestine, gerakan bawah tanah, jangankan aparat dan pemerintah. Keluarga saja banyak yang tidak tahu kalau di antara keluarganya itu terpapar. Saya bahkan nanganin ada yang sampai 11 tahun. Istrinya terlibat, suaminya nggak tahu. Itu baru beberapa minggu yang lalu kita tangani. Jadi istrinya melihat tampilan di YouTube video, akhirnya cerita, iya saya persis ikut yang Pak Ken lakukan. Jadi selama 11 tahun saya tanya kepada korban, kamu kan sudah punya anak, punya keluarga, bagaimana memperlakukan suamimu? Anggap saja Pak, saya sedang berhubungan dengan binatang kalau dengan suami. Karena suami ini kan orang kafir. Yang penting suami saya bisa menjadi ATM berjalan. Jadi selama 11 tahun tidak tahu. Dan memang ini bisa menimpa siapa saja. Ini virus. Kita pandang sisi usia, kita pandang sisi pendidikan, bahkan faktanya banyak yang di pemerintahan, di ASN, di TNI, Polri juga banyak yang terpapar oleh virus radikalisme yang mengatasnamakan agama ini. Berbicara radikalisme, kalau di Indonesia sumbernya ada dua. Yang pertama lokal, kita kenal dalam sejarah namanya DITII atau NII, Negara Islam Indonesia. Ada 9 komandemen wilayah. Yang paling eksis adalah komandemen wilayah 2. Pinjam mic-nya saya mungkin Pak. Komandemen wilayah 2 Jawa Tengah yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar. Namun wilayah 2 ini berganti nama, jadi bermasalah dengan aparat, ke Malaysia, latihannya ke Afghanistan, ganti baju namanya JI atau Jamaah Islamiyah. Jadi keluarga Bom Bali, Ali Imron mengakui bahwa ideologi akarnya adalah NII atau dikenal DI, Darul Islam, DITII. Terus yang kedua, yang transnasional juga ada, yang juga sampai hari ini masuk ke masyarakat lewat organisasi, bahkan lewat pendidikan, bahkan sampai pendidikan usia dini. Jadi HTI, Ikhwanul Muslimin, dan sejenisnya, mereka masuk lewat pendidikan. Untuk di Lampung ada beberapa sekolah yang tidak membolehkan upacara bendera, tidak ada foto Garuda Pancasila, karena dianggap sebagai tauhid. Lalu bagaimana sih tahapan orang menjadi radikal? Kalau di NI ada 3 doktrin. Yang pertama adalah iman, yang kedua hijrah, yang ketiga jihad. Jadi mau bicara apapun nanti akan kembali pada 3 poin ini. Mereka katakan iman, hijrah, jihad ini seperti pohon. Mereka menggunakan ayat alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyiban kasajaratin thayyiban asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kau perhatikan bahwa Allah memberikan sesuatu yang
Baik itu seperti pohon yang baik. Akarnya menghujam ke tanah, batangnya menjulang tinggi ke angkasa, dan menghasilkan buah yang berkali lipat. Akarnya mangga, batangnya mangga, buahnya pasti mangga. Jadi tidak seperti kalau di RI. Jadi mereka bagaimana menjelek-jelekan negara ini. Jadi mereka katakan di RI ini akarnya nggak ada, batangnya licin, buahnya banyak. Panjat Pinang, lambang negara kafir, beda dengan di negara Islam. Akarnya iman, batangnya amal, buahnya pahala yang berkali lipat. Iman, hijrah, jihad. Namun pada pelaksanaannya ternyata juga lebih ekstrim lagi, bukan hanya sekedar masalah bahasa saja, walaupun beberapa kelompok menggunakan tren hijrah ini, khususnya di Lampung banyak sekali laporan-laporan dari masyarakat yang mengatakan dia ikut komunitas hijrah, walaupun kita melihat sebenarnya artinya itu positif ya, hijrah. Tapi ketika banyak yang bergabung, saya ikut komunitas hijrah, biker hijrah, semuanya serba hijrah, ternyata arahnya hijrahnya merupakan perpindahan dari negara RI yang katanya hukum jahiliyah pindah ke negara Islam atau khilafah. Terus selain iman hijrah, yang ketiga adalah jihad. Jihadnya juga di kelompok NI ditafsirkan bahwa jihad itu adalah memperjuangkan negara bersungguh-sungguh dan memerangi orang kafir. Jihad juga diartikan sebagai qital atau sebagai perang. Mereka katakan hari ini adalah kondisi jahiliyah, dalam kondisi peperangan. Jadi harta orang lain pun yang belum berbaiat dalam kelompok NII itu boleh diambil, boleh dicuri, boleh dirampok. Namanya fa'i atau ghanimah, harta rampasan perang yang boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi banyak kawan-kawan yang bergabung akhirnya melakukan kriminal atas nama agama. Bukan hanya harta orang lain, bahkan harta keluarga. Orang tua sendiri ditipu. Lah, kok orang tua ditipu? Ya, orang tua kalau belum berbaiat juga dianggap sebagai orang kafir juga. Jadi sebelum diselamatkan orang tua, selamatkan dulu hartanya. Kehilangan barang, nabrakin motor, nabrakin mobil, yang akhirnya orang tua ganti karena anaknya misalnya tiba-tiba pulang ke rumah bersama kawannya, hilangin laptopnya kawannya bilang iya laptopnya dihilangin sama anaknya, anak yang aku yang punya barang aku, akhirnya orang tua mengganti, bahkan bukan hanya puluhan juta nominalnya. Saya waktu itu di Unisila Semarang itu sampai 100 juta, mobil kesayangan orang tuanya digadaikan di bengkel langganan bapaknya. Sampai 3 bulan bengkelnya nanya, ini Pak kok nggak diambil mobilnya? Mobil saya dipakai anak keluar kota. Enggak Pak, ini tinggal di sini pinjam 100 juta. Kalau nggak percaya datang ke bengkel, dan bener akhirnya diambil. Ketika anaknya pulang dikonfirmasi iya buat infak untuk mendirikan negara Islam. Lalu siapa saja yang menjadi sasaran? Sebenarnya semua orang berpotensi untuk direkrut. Bahkan bukan hanya yang Muslim, yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu juga berpotensi. Dan mungkin, mohon maaf, yang non-Muslim ada berapa orang di ruangan? 1, 2. Oh, ada. Ada yang Hindu? Yang Hindu ada? Nasrani ada, Nasrani. Jadi karena kita bicara masalah negara, jadi agama menjadi nomor sekian di kelompok NI. Jadi yang kita ngomongkan adalah masalah kebangsaan. Jadi yang disasar semua agama. Karena kalau bicara agama nanti akan lebih sempit. Siapa saja, semua orang akan menjadi sasaran, keluarga. Karena ketika orang terpapar di sana, langkah pertama itu belum boleh ngerekrut.
Yang pertama adalah nanti dikasih kertas dan pulpen, dalam 1 menit tuliskan 10 nama yang ada di pikiran kamu. 1 menit 10 nama. Pasti orang-orang dekat ini, famili, teman kerja, teman bermain, teman aktivis, teman sekampung, kenalan baru, termasuk di media sosial. Jadi mereka ajak, nanti ketika ini ketemuin. Dan biasanya diskusinya menarik ketika sudah nanti mendapatkan data-data korban ini, nanti ditemui oleh tim-tim, misalnya ketemunya awalnya dari medsos, nanti ketemu di satu daerah, dan rekrutnya biasanya tidak di masjid, tidak di musola, di kafe, di taman yang orang tidak curiga. Dan biasanya satu korban itu ada beberapa orang perekrut. Satu korban biasanya 5 atau 4 perekrut. Jadi pengkondisian. Jadi nanti korbannya suka apa? Fotografi misalnya. Kita siapkan 5 orang yang suka fotografi, jadi supaya korban itu merasa nyaman. Korbannya laki-laki yang ngerekrut 5 perempuan cantik yang tadi hobinya sama. Jadi ketika sudah nyaman, baru nanti sedikit demi sedikit materi-materi tentang, oh ya negara ini salah, negara ini tidak berkonsep hukum Allah, bahwa negara ini banyak undang-undang yang melawan Tuhan. Awalnya mungkin agak aneh, tapi karena semua mengatakan hal yang sama sehingga orang akan, oh iya benar juga ya. Jadi pengkondisian, istilah kita dulu namanya kalau di NI dangdutan. Jadi dangdutan, 1 korban 5 perekrut, yang satu menjawab, yang satu bertanya, gitu diputar-putar. Kasih korban, iya juga ya. Jadi pengkondisi menggunakan seperti ini. Ada 1 orang menjual kucing Anggora misalnya, ketemu dengan 5 orang yang pengen beli tapi nggak punya dana. Disetting bahwa ini adalah anjing. Padahal ini kucing Anggora, fakta. Lah, orang pertama tapi bertanya, anjingnya bagus ya? Bukan, ini anjing. Bukan, ini kucing, bukan anjing. Orang kedua bertanya lagi, berapa harga anjingnya? Bukan, ini kucing, bukan anjing. Kucing Anggora. Yang ketiga, yang keempat, kelima mengatakan ini anjing. Akhirnya yang punya kucing ragu, jangan-jangan ini anjing. Karena semua orang mengatakan bahwa ini adalah anjing. Sugesti, diulang terus-menerus. Hoax yang diulang juga sama-sama akan menjadi sebuah seolah kebenaran. Nah, itu yang terjadi di sana. Di NI bukan hanya binatang yang menjadi sugesti, tapi kitab suci. Kamu melawan kitab suci, maka kamu orang kafir. Dan kita tidak diberikan kesempatan untuk berpikir warna itu abu-abu. Hitam, putih, benar, salah, beriman, kafir. Bagus mana ciptaan manusia dengan ciptaan Allah? Bagus mana Quran dengan Pancasila? Bagus mana presiden kita dengan Rasulullah? Yang jomplang. Tapi kita harus memilih, dan itu membuat mental kita jatuh kalau kita tidak bisa menjawab. Lanjut. Slide-nya lanjut. Sudah. Prospek screening. Jadi bukan orang yang tiba-tiba ditabok, tiba-tiba lupa diri. Jadi pencarian data korban, keluarganya siapa, tinggal di mana, hubungan keluarga, posisi, hobi, lalu rencana dan intermediate interaksi tadi. Kalau korbannya sukanya misalnya fotografi, bagaimana kita membuat dialog yang nyaman tentang fotografi. Lanjut. Tilawah. Nah, tilawah ini bukan membaca Quran, tapi membaca ayat-ayat, baik ayat yang tidak tertulis maupun ayat yang tertulis. Jadi menyampaikan supaya orang paham akan dirinya bahwa dirinya adalah orang kafir. Bahwa dia harus berkorban untuk memberikan semua hartanya pada kelompok. Jadi kondisi yang sedang saat ini, harapan dan cita pandangan pemikiran stakeholder. Mereka sudah punya tim-tim khusus. Kalau di ini namanya tim maliyah, ada tim hujumah, tim perekrutan, tim pencari dana, yang tugasnya masing-masing untuk mengeksekusi calon-calon korban tersebut. Lanjut. Bina suasana. Jadi buat korban senyaman mungkin sehingga nanti perekrutan bisa berjalan dengan mulus. Jadi ketahui latar belakangnya, mengerti, pahami, empati, baru peduli. Ketika sudah disentuh hal ini, calon korban pasti akan merasa nyaman. Dan kebetulan saya dulu masuk di kalangan guru. Jadi orang Lampung misalnya merantau ke Jakarta, kita siapin tempat tinggal, nggak usah mikirin kontrakan, nggak usah mikirin makan. Kita senasib dan seperjuangan. Itu mudah sekali untuk pendekatan-pendekatan kepada kalangan perantau. Lanjut.
kesepahaman. Jadi mencari solusi ternyata selama ini kita berada tempat yang salah. Negara kita zolim, pemerintahan kita tidak berkonsep hukum Allah. Jadi menurut mereka kita harus membangun keinginan bersama-sama. Kita harus berubah, kita harus hijrah. Dan hijrah nanti ada proses-proses penanggalan kewarganegaraan, ada proses perpindahan kewarganegaraan, ujian harapan. Nah, seleksi ujian, ini penting, tahap penting seleksi ujian ini karena ini seperti ustadz-ustadz yang kemarin viral di TV. Jadi kalau datang ke pengajian di NII bawa motor, ada yang bawa mobil, pulang nggak bawa motor, nggak bawa mobil, salah satu bagian dari sini. Karena kamu tidak akan dibiarkan menjadi orang yang beriman begitu saja, karena Allah akan uji dengan hal yang kamu cintai. Punya motor, pertama biasanya masih menggunakan perumpamaan. Saumpama motor ini diambil sama Allah, Allah sedang butuh dana misalnya. Allah itu negara Islam butuh dana. Kamu ikhlas nggak? Ikhlas, Pak. Betul ya, betul. Mana kuncinya? Saumpama diambil beneran ikhlas nggak? Karena satu korban 5 perekut, akhirnya ikhlas juga diambil, antara ikhlas dan enggak. Ada yang bawa motor, bawa mobil, pulang udah enggak. Ya, karena harus ada ujian. Dan di ujian ini bukan hanya materi, tapi harus siap meninggalkan keluarga, meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Adapun kalau kembali ke keluarga harus berbohong, siap berbohong. Dulu ketika zaman saya bergabung masih kita hindari keluarga tentara dan polisi. Tapi hari ini banyak juga yang lapor ke kami, banyak keluarga tentara dan polisi yang ternyata juga terpapar. Karena diyakinkan sudah bisa meninggalkan keluarga, berbohong kepada keluarga, akan direkrut juga. Lanjut, hijrah. Ini konsep hijrah, konsep pertaubatan. Jadi bagaimana orang akan bisa ibadah. Karena menurut mereka di Indonesia nggak bisa ibadah. Jadi Indonesia itu negara jahiliyah. Jadi ibarat kita ini di tempat yang kotor. Jadi sholatnya nggak diterima sama Allah. Jadi harus pindah tempat. Jadi syukur itu diaplikasi dengan infak, berperan dalam negara Islam, dan semakin besar akan dianggap semakin soleh menurut mereka. Lanjut, dampaknya seperti apa? Yang jelas negara tidak aman karena kelompok ini selalu menggunakan propaganda atas nama agama. Padahal sejatinya mereka adalah orang-orang yang ingin berkuasa, menggunakan agama sebagai kedok untuk ambisinya. Jadi mereka yang sudah terpapar radikalisme memang belum mengarah ke terorisme kalau masih di NII. Jadi kalau radikalisme di NII baru di pemikiran memang, tapi selangkah lagi dia akan jadi teroris. Jadi ibarat buah itu ya buah yang matang, tinggal petik. Nah ini juga yang menjadi persoalan banyak teman-teman yang keluar dari NII, tidak ditampung oleh pemerintah, akhirnya merasa keluar dari NII salah. Pemerintah juga salah, akhirnya direkrut sama JI, sama JAD. Ya karena memang lemahnya di negara kita, belum ada regulasi yang melarang sebuah paham atau pemikiran yang bisa ditindak baru orang-orang yang sudah melakukan tindakan terorisme. Di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, baru orang-orang yang sudah melakukan tindakan teror, sudah mendukung pendanaan, latihan. Kalau masih di pemikiran, belum bisa ditindak. Adapun yang ditindak, dibubarkan, organisasi misalnya FPI, HTI, itu hanya organisasinya. Sementara orangnya ketika ganti nama, mereka bisa eksis kembali di masyarakat. Stres, depresi, bahkan gila karena penanganan yang salah. Ini juga banyak terjadi, orang tua karena saking sayangnya, menangani dengan cara yang salah. Menganggap bahwa anaknya itu kesambet. Tiba-tiba pulang ke rumah semua dikafirkan, minta duit nggak dikasih buat infak, piring gelas terbang semua, dianggap kesambet. Mahasiswi IPB ini di daerah Jawa Barat di Depok, ini orang tuanya sampai
bingung, tanya ke kawan-kawannya yang di IPB, ikut apaan ini? Ikut kajian Pak. Gak mungkin, kalau ikut kajian harusnya lebih bagus. Ini semua dikafirkan semua. Manggil dukun akhirnya orang tuanya. Menurut dukun anaknya kesambet di pohon yang pojok sana yang besar. Dipotongin kepala kerbau, dimandiin 7 rupa dan dipasung di rumah selama setahun setengah. Akhirnya anaknya bukan sadar, tapi setahun setengah itu mohon maaf sekarang rambutnya dicabutin, sekarang rambutnya botak. Artinya penanganan yang salah tidak menyelesaikan persoalan. Di korban semakin tertekan. Dia sebenarnya pengen dialog, mana salahku dan mana yang benar. Tapi oleh orang tua harus mengikuti kata orang tua dan dukun tersebut sehingga terjadi perang pemikiran. Dua frekuensi yang tidak nyambung dan jangka waktu yang lama akhirnya berbahaya. Fobia terhadap agama ini juga menjadi masalah baru ketika anak muda jauh dari agama nanti akan dekat dengan narkoba, pergaulan bebas. Karena banyak sekali juga ketika saya keliling, saya tanya, siapa yang tidak boleh belajar agama di kampus oleh orang tua? Waktu di Undip itu seluruh mahasiswa baru 7.000 lebih itu. Saya tanya, separuh lebih tunjuk jari. Saya tanya paling depan, kenapa nggak boleh belajar agama di kampus oleh orang tua? Takut direkrut kelompok radikal, Pak. Nah ini masalah baru. Harusnya kan mensupport putra-putrinya untuk belajar agama supaya nggak kesambet sama yang radikalisme seperti ini. Dan bahayanya lagi ketika ini dibiarkan, pemerintah tidak tegas, maka negara kita bisa seperti Suriah, seperti Libya yang dulu aman, makmur, sejahtera, hancur, berantakan seperti saat ini. Nah itu yang terakhir, bahwa kita harus belajar agama kepada ahlinya. Jadi kalau sudah mengarah kepada masalah tauhid negara ini salah, maka kita seperti narkoba, jangan coba-coba. Kalau sudah mengikuti seperti kajian tersebut, maka jangan ikuti, stop, unfollow. Karena kalau kita ikuti, kita bisa terpapar. Karena hari ini banyak kajian-kajian di media sosial yang unik-unik. Musik haram, wayang haram, semuanya haram. Lalu seperti apa yang mereka dibolehkan? Jadi dakwah itu membuat kita menjadi damai. Jadi kalau kita belajar agama, kita menjadi pemarah, kita menjadi tidak tenang, berarti kita belajar dengan orang yang salah. Jadi kita harus kritis, karena hari ini berita hoax dengan berita fakta sudah beda tipis. Jangan sampai kita menjadi korban hoax atau bahkan menjadi pelaku karena turut menyebarkan informasi yang salah. Kita harus nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Saya dulu nasionalisme sekali. Saya tinggal di markas, di kontrakan, di depan ada jalan raya, dan di jalan raya itu tiba-tiba ada tukang bakso lewat, berhenti. Tukang baksonya banyak yang beli. Kita mikirnya jangan-jangan tukang bakso ini intel. Tukang baksonya pergi, kita pindah rumah. Kenapa? Kita merasa terancam. Lah, semangat inilah yang harus kita tanamkan, kita waspada, namun jangan sampai fobia terhadap agama. Karena kalau mau jujur, hari ini kita sudah dikepung oleh ancaman dari segala penjuru. Dari segala penjuru, bahkan kita sudah diadu domba antar suku, antar agama, yang seagama pun kita ribut. Nah, ini saatnya kita bersatu. Ini adalah proksi. Negara kita sedang mau dihancurkan, dan isu yang paling seksi adalah tentang agama. Jadi semoga ke depan Indonesia aman dan damai. Itu mungkin dari saya. Kontak ada mungkin sudah di materi. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.